Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang tak masuk akal, tak masuk logika Anies tidak menang Pilpres kemarin. Kalah dari Prabowo 58%, yang Anies katanya cuma 24%. Banyak pertanyaan-pertanyaan di situ barangkali kan. Tapi kalau kita lihat, penduduk Indonesia ini kan 90% adalah beragama Islam. 80 lah kita katakan beragama Islam. Tentu saja kalau penduduk Indonesia 80% beragama Islam, dia pasti mencontoh karakter pemimpin yang mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Apa ciri-ciri Nabi Muhammad itu di Jakarta sebelum dia menjadi pemimpin? Sama juga dengan kontestan Pilpres kemarin. Ciri-ciri yang belum jadi pemimpin, calon lah baru dikatakan. Nabi Muhammad kan calon Nabi pada waktu itu. Kenapa Nabi Muhammad dipercayai dan mempercayai apa yang diucapkan dia? Dia katakan dia Nabi, orang kok percaya? Pertama, jelas-jelas dari karakter Nabi Muhammad itu ada Al-Amin. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia berjanji, ditepatinya. Kita tidak membahas Prabowo, sekarang sudah menang. Oke, sudah menang memimpin Indonesia. Tapi apakah informasi ini tidak sampai kepada masyarakat Indonesia yang notabene 80% lebih beragama Islam? Kok tidak mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad itu? Kenapa Nabi Muhammad itu dipilih, diikuti, kemudian dipercayai oleh masyarakat? Karena kejujurannya dan janji ditepatinya. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Anies dulunya menepati janjinya pada waktu jadi gubernur? Kita bisa melihat rekam jejaknya dari gubernur. Kita bisa melihat rekam jejaknya Nabi Muhammad itu pada waktu masa mudanya. Dia dipercayai, terkenal, Al-Amin. Bahkan penguasa-penguasa Quraisy pada waktu itu, pada waktu Hajar Aswad jatuh karena terlempar, karena Ka'bah runtuh, dia yang dipercayai untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka, untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu tandanya dia Al-Amin. Jujur, bisa dipercaya. Kalau berjanji, tepat. Nah, kalau Anies, mana rekam jejaknya? Jangan kawan-kawan bergidik nanti. Ini akan membuat bulu roma kita berdiri nantinya. Dengan uraian untayan cuplikan video yang akan saya beberkan kepada kawan-kawan. Pertama, Anies berjanji pada waktu kampanye, pada waktu debat, belum menjadi gubernur, dia akan cabut izin reklamasi. Bandingkan dengan pagar laut sekarang, dia bertele-tele. Tapi jangan bergidik nanti. Kenapa Anies mencabut itu? Akarnya, dia kalau terpilih, artinya dia berjanji sama dengan Nabi Muhammad. Kalau dia berjanji harus ditepati, apalagi seorang pemimpin. Walaupun dia berhadapan dengan orang terkuat di Indonesia pada waktu itu. Ini dia. Pasar Panjaitan telah memperingatkan Anies bahwa kebijakan yang diambilnya salah arah. Aturannya memang demikian, tidak ikut. Kita hidup dengan aturan, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya sekedar wacana. Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada saya kerjain. Jadi kalau mau studi bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Karena itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit kan juga. Saya sebagai tanggung jawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu loh. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Tapi Anies tidak gentar. Tak gentar sama sekali. Mirip dengan maju tak gentar karena dia sudah memimpin, karena dia jadi gubernur. Karena dia menjanjikan pada waktu dulu, dia harus tepati. Dia cabut izin itu. Izin reklamasi pantai. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi
yang sudah selesai menjadi pulau akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan. Ketiga 11 pulau tersebut adalah, dan ini akan membuat kita bergidik. Apa tujuan dia mencabut izin reklamasi? Rupanya reklamasi itu hanya berpihak kepada orang-orang kaya-kaya yang merusak negeri ini dengan HTI lah, pembabatan hutan lah, dan macam-macam. Pantai lah yang dihancurkannya sampai seperti pagar laut sekarang ini. Anies rupanya berpihak ke rakyat. dan kebijakan di kota ini haruslah disasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Dan apalagi ini mungkin kalau kita telusuri terlalu dalam nanti untuk kampung akuarium yang diusir oleh Ahok dari tanah negara, dari tanah Pemda, mungkin agak terharu nanti, terlalu dalam nanti kita berbicara. Warga Jakarta sendiri, warga yang dipimpin oleh Ahok, diusir oleh Ahok dari tanah negara katanya. Anies ke sana pada waktu kampanye. Kalau saya terpilih, kalian akan saya tempatkan lagi di sini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tetap membangun dan menata kembali kawasan tersebut. Selain itu, Anies menegaskan tidak akan melakukan penggusuran seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Dalam pidato sambutannya, Anies mengatakan 24 warga meninggal lantaran tidak memiliki hunian di kawasan itu. Hal ini menjadi alasan utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menata kawasan tersebut. Sementara itu, rencananya Pemprov DKI akan menata kawasan ini dimulai dari pembangunan shelter hingga penataan kawasan sesuai dengan kesepakatan warga dan Pemprov DKI. Anies juga menambahkan Pemprov DKI telah mengalokasikan dana untuk pembangunan kawasan tersebut. Sebelumnya, Pemprov DKI telah menggunakan uang dari pos Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat sebesar 21 miliar rupiah. Pertama, shelter. Yang kedua adalah perencanaan bersama. Perencanaan bersama itu adalah antara warga dan pemerintah, sekaligus juga para pegiat yang membantu di sini. Itu yang nanti kita akan laksanakan. Jadi nanti akan dibangun kampung lagi. Betul. Nanti akan dibangun lagi di sini kampung, sehingga kampung akuariumnya kembali bisa seperti semula, dalam artian tempat berkumpulnya warga, berkegiatan ekonomi, kegiatan sosial. Bentuknya, rancangannya, nah itu kita buat sama-sama. Dan benar saja, berkat doa orang kampung akuarium tersebut, Anies terpilih. Anies dirikan kampung akuarium. Dia tempatkan warga itu kembali. Tuntas, seperti Nabi Muhammad berjanji, ditepati. Bukan dimungkiri, bukan omon-omon. Kampung susun akuarium mulai direncanakan dibangun. Pada 2021, kampung susun akuarium sebanyak 2 blok selesai dibangun. Berdasarkan keterangan warga, pemerintah berencana membangun 6 blok di kampung susun. Hingga 2024 sudah terbangun 5 blok, sementara 1 blok bangunan belum dibangun. Iya, kalau ditanya kenapa belum dibangun, harusnya balik lagi ke pemerintah ya kan. Janji kampanye, janji secara Islam, janji secara agama harus ditepati. Dia buat walaupun banyak halangan. Memang luar biasa halangannya pada waktu itu. Jakarta International Stadium selesai dan pidato Anies itu menggelegar. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jack Mania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Dan yang luar biasanya,
Jakarta International Stadium yang sangat megah, kedua terbesar di dunia, stadion tertutup, itu dibangun dan disuruh Anies Baswedan dan dikelola Anies Baswedan, dibangun oleh putra-putri Indonesia, bukan dari Cina, bukan dari yang mana-mana. Kan yang pemerintahan pada waktu itu suka kali ada yang dari Cina, investor segala macam. Anies tidak. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Memang panjang persoalannya pada waktu itu. Ada hal-hal teknis tertentu, tapi Anies usahakan. Dia beri nasihat, dia beri pemikiran untuk membangun JIS itu. Akhirnya jadi. Dan dia dengan bangga mengatakan, ini buatan tangan putra-putri Indonesia. Itu yang membuat kita meremang bulu kuduk kita. Padahal ada andil Anies untuk menetapkan keputusan itu, mengambil kebijaksanaan masalah teknik. Kapan-kapan kita bahas. Hari ini Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Jadi tepatlah yang benci kepada Anies Baswedan, kemudian dia mengadakan Formula E, kita sebutkan di sini, dituduh dia korupsi di situ. Pembenci-pembenci Anies Baswedan pada waktu itu adalah pro Jokowi, yang sekarang pro kepada Prabowo. Itulah yang membangun narasi Anies berkata manis. Anies punya janji-janji manis, artinya dengan mengejek, padahal itu bukti nyata. Barangkali aja masyarakat Indonesia tidak tahu itu semua. Tidak tahu semua, karena itu makanya tidak masuk logika saya Anies Baswedan tidak dipilih oleh rakyat Indonesia yang sebagian besar umat Islam. Apakah kurang informasi? Bisa jadi. Apakah karena bansos? Bisa jadi. Apakah karena Sirekap KPU? Bisa jadi. Tapi yang kita tahu, Anies sudah menang di hati kita. Calon pemimpin kalau seandainya Prabowo turun tahta 2029, bisa dipastikan kita galang informasi-informasi seperti ini untuk menjadikan Anies Baswedan menjadi presiden 2029 atau sebelum itu. Seandainya namanya manusia. Manusia ini tidak tahu kita. Rezeki, maut, pertemuan itu bukan hak kita. Ada kalanya yang tua duluan, yang muda duluan juga. Itu namanya manusia. Dan seorang manusia juga bisa berhalangan tetap. Seperti presiden juga bisa berhalangan tetap. Berhalangan tetapnya apa? Berbuat asusila segala macam, yang lain-lain diturunkan. Bisa juga Tuhan menjemputnya duluan. Mungkin Anies kita dorong untuk itu. Terima kasih.